lihat aset-aset daya dukung yang ada di sekitar kita. Ya, kerja inquiry apresiatif. Oke, Bapak Ibu sudah mengenal ini karena ini tinggal mengulang saja. Ada discover, dream, design, deliver. Itu dulu 4D. Sekarang kita tambah jadi 5D. Apa yang satu? Ada define. Yang artinya kita coba telaah. Ya. Oke. Kalau saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa mengingatkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bagja ini ada buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sudah pernah mempraktekkan? Ya, saya akan terus aja. Inquiry apresiatif, itu apa sih? Nah, ini adalah gambarannya seperti di gambar ini. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, ada apa ya Bapak Ibu? Siapa mau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Oke, kalau di gambar ini. Oke, Ibu Purna, silahkan Ibu Purna. Terima kasih Ibu. Kalau gambar inquiry apresiatif yang saya lihat di layar ini ada aset, ya, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa dioptimalkan, bisa diajak untuk berkolaborasi aset-aset ini, tapi karena tidak terkelola dengan baik, ya, lama-lama aset ini akan hilang dan tidak termanfaatkan dengan baik. Oke, terima kasih Bu merasa kehilangan begitu saja kesempatan baik. Iya, kesempatan baiknya jadi hilang. Oke, terima kasih Bu Purna. Kalau dari Ibu Lili, nanti dilanjutkan oleh Pak If ya. Oke, silakan Bu Lili. Terima kasih Bu. Baik, saya melanjutkan dari Bu Purna tadi. Saya tambahkan sedikit saja mungkin Bu. Ini mungkin gambar itu melihat kekurangan, mungkin fokusnya ke situ, sehingga pada akhirnya dia tidak menoleh ke bagian kelebihannya seperti itu. Ya, dia hanya fokus saja untuk melihat yang kekurangan. Oke, terima kasih Bu Lili. Silakan Pak If. Ya baik, terima kasih Mbak Wik. Jadi saya langsung menerjemahkan gambar saja. Jadi ada 2 orang di sana. Bisa saya ngomong, ye, misalnya yang satu ngomong, ini saya punya ini, saya siap melakukan ini karena saya punya ini. Terus yang satu, aduh, bagaimana saya bisa bekerja ini? Ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari kedua orang itu. Oke, terima kasih Pak If. Wah, jadi makin jelas ya, betul. Ya, ini terkadang kita menemukan melihat satu hal atau satu masalah itu adalah sebagai masalah, bukan sebagai tantangan. Oke, kalau kita bilang itu masalah, wah ya sudah langsung berat rasanya. Karena pasti kurang ini, kurang itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Betul ya. Tapi ketika kita akan bilang itu sebagai tantangan, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan, wah apalagi nih ya? Apa ya? Nah, kita pasti akan menanti-nanti. Artinya kita akan lihat hal-hal yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tantangan itu. Oke? Sampai di sini paham tentang inquiry apresiatif ini ya, Bapak Ibu? Oke. Ya, karena ini nanti yang jadi model kita untuk menyelesaikan kanvas Bagja. Ada apa di kanvas Bagja? Nah, jadi inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif, kooperatif, dan koevolusi untuk menemukan hal terbaik atau positif dalam diri orang. Ingat, diri kita bisa, orang lain juga bisa, dalam organisasi atau komunitas atau kumpulan, nah, atau juga dan di dunia sekitar mereka, lingkungan sekitar kita. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Selanjutnya, ini juga merupakan perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan yang sistematis. Artinya, kita harus bisa mempoin-poinkan, apa aja ya yang ada, yang bisa menjadi hal-hal daya dukung kita. Tentang apa yang membuat sebuah sistem menjadi hidup, efektif, dan cakap. Dalam terminologi ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Artinya itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah,
Nah, gambarannya seperti ini. Prakarsa perubahan. Kita sudah oke nih, punya sisi positif, kekuatan atau aset yang kita mau ambil. Sehingga bisa saling menguatkan individu dan semangat gotong royong. Karena kita pakai gotong royong, otomatis itu mendorong perjumpaan multi unsur. Tidak hanya dari satu orang, tapi kita butuh banyak orang untuk mendukungnya. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah, karena kita berada di lingkup pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk apa? Untuk well-being-nya murid, dan ini adalah well-being-nya murid ya, keselamatan dan kebahagiaan. Oke, intinya pada murid, dan murid. Nah, saya mau lanjut ke sini Bapak Ibu. Bagja itu kalau di apa namanya ya? Kita mencari celah perbaikan. Bapak Ibu kemarin kan sudah tahu nih, bagja itu ibaratnya kayak lingkaran, kayak siklus, betul ya? Kayak siklus. Ketika kita sudah buat pertanyaan, kita coba ambil pelajaran dari apa yang sudah ada di sekitar kita gali mimpi, seandainya itu terwujud, kita coba untuk menjabarkan rencana yang ada, kemudian kita coba atur eksekusi, masih ada yang kurang, masih ada yang belum tercapai mungkin, atau masih ada yang belum pas, kita buat lagi pertanyaan lagi. Kan ibaratnya seperti itu. Makanya kita coba untuk selalu mencari celah perbaikan. Nah, nih. Jadi kalau konteksnya untuk di sekolah, ini bisa sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hal positif yang ada di sekolah, yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong dari semua unsur demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Oke, sudah pernah mendapatkan ini Bapak Ibu? Bagja dalam helikopter view? Sudah. Sudah. Nah, makanya saya mau cepat-cepat aja nih. Kita sekilas-sekilas aja. Prakarsa perubahan jelas itu ada nilai filosofi, nilai-nilai, visi misinya jelas. Kalau di masa sekarang kurikulum Merdeka kita pakai profil pelajar Pancasila. Nah, di B kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan yang tindakan itu sangat perlu untuk dilakukan. Tindakan penyelidikan maksudnya. Nah, menjalankan tindakan yang perlu untuk mendapatkan jawaban, untuk dapat temuan. Oh, ini toh itu. Nah, kemudian dari ambil pelajaran kita coba merevisi, mengkonfirmasi dari pertanyaan awal yang kita ajukan untuk kita buat langkah nanti kita selanjutnya. Di gali mimpi juga sama. Oh, saya harapannya mau seperti ini, berarti apa yang harus saya lakukan? Masuk di J juga. Oke. Ada gambaran di atar eksekusi ketika semuanya sudah tinggal melaksanakan, kita lihat kembali nih, kita evaluasi, kita monitoring, apa yang kurang, apa yang belum, untuk dimulai lagi, dikembalikan ke nilai filosofi nilai dan juga visi profil pelajar Pancasilanya. Nah, sudah melihat video ini Bapak Ibu? Sudah ya? Ini adalah yang sudah. Enggai. Ya, saya nggak perlu memutarkan kembali karena saya yakin Bapak Ibu masih ingat. Ini adalah cerita tentang satu sekolah yang mana dia mengajak anak-anaknya untuk membuat satu perubahan. Apa pernyataan prakarsa perubahan yang tepat nih untuk video itu, Bapak Ibu? Yang ada anak-anaknya bikin memperbaiki perpustakaan, kemudian bikin halamannya, tamannya, kemudian ada yang memperindah tanaman-tanaman yang ada di sekitar kelas. Nah, apa ini kira-kira prakarsa perubahannya yang diambil dari video ini? Pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Oh, pemanfaatan aset. Ya, itu dukungannya ya kayak itu. Tapi nama prakarsa perubahannya kira-kira yang disampaikan ke anak-anak, yang disampaikan menumbuhkan kreativitas dalam pembelajaran. Menumbuhkan kreativitas dalam pembelajaran. Dia lebih ke arah ini, Bu. Apresiatif itu sebenarnya. Anak diajak meneliti sekolahnya. Oh iya. Apa bisa kita lakukan dengan perpustakaan, halaman sekolah.
Iya, Kemudian anak-anak dirangsang untuk membuat perubahan itu sendiri. betul. Iya, Itu yang terjadi. Yang itu yang komunitas terjadi. itu ya, video komunitas Mm-mm, datang ke sekolah betul. terpencil. Ya. Iya, betul Bu Purna. Iya, betul. Jadi ini memang tentang sekolah yang dia ada di pinggiran, sekolahnya nggak menarik sama sekali. Iya. Kemudian anak-anak ini diajak, yuk apa nih? Pengen sekolahmu kayak apa? Kita lihat dulu kondisi sekolahmu kayak gini. Kamu bisa merubah apa yang kamu impikan sekolah ini biar jadi sekolah impianmu, ibaratnya kayak gitu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mau bikin apa? Mereka kemudian bikin kayak gambaran dituangkan dalam satu kanvas gitu ya, dalam satu lembaran kertas. Oh, ini nanti jadi perpustakaannya kayak gini, ini seperti ini, taman seperti, dan mereka wujudkan benar-benar itu. Ya. Ada kebun, punya kebun sendiri, punya taman bermain, walaupun aslinya tempatnya seperti itu kan gitu. ya. Ya, sebentar, ini sudah pada lihat belum ya? Saya sudah ingat. Oh, Bu Purna sudah. Yang lain bagaimana ini? Coba diulang aja Bu. Saya ingatnya ada komunitas yang mendatangi sekolah ini. Sudah. Anak-anak Iya, muda. iya, betul. Ini Sudah ini pernah tonton dulu. sudah pernah nonton. Oke, kalau belum nanti silakan tonton lagi ya. Tonton lagi di ini apa namanya? Di LMS sudah ada. Ada ya, kayaknya insya Allah ada. Saya tadi udah cek. Ada di LMS Bu. Ada di LMS. Iya, ada di LMS. Jadi ini video bangga itu. Nah, rancangannya lebih di sini Bapak Ibu. Jadi di sini kanvas bagjanya ada buat pertanyaan utama. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu di sini bukan pertanyaan yang dimunculkan, betul nggak? Kalau yang dulu, saya nggak tahu. Kalau yang kali ini di sini kita bikin pertanyaan nih. Mana Dulu ini? sih pertanyaan juga Ibu, tapi pada Pertanyaan akhir juga. pelajarannya itu mencari orang-orang yang sudah berpengalaman dengan pertanyaan itu dan sukses gitu. Oke, nah hampir sama ini sebenarnya Ibu. Ini pertanyaan, kenapa kok pertanyaan? Untuk apa pertanyaan-pertanyaan itu dibuat? Nah, nanti dari pertanyaan ini kita akan coba memfasilitasi perubahan, dalam arti yang kita keluarkan di sini adalah tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk mendapat jawaban dari pertanyaan itu. Jadi, pertanyaannya tidak hanya di B, tapi juga di A, di G, di C, dan di A lagi. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya, betul. Iya, Itu betul bedanya. pertanyaan Itu semua. yang perlu kita coba untuk nanti kuncinya seperti apa gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Aduh, kecil banget ya. Ya, nanti Bapak Ibu dapat kok, ini dapat. Nanti bisa ada drive-nya. Jadi buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama nanti dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, atau potensi, peluang, definisi tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan yang kita punya. Nah, biasanya hanya ada 1 atau 2 saja pertanyaan. Redaksionalnya itu adalah sesuai dengan prakarsa yang kita tulis. Misalkan, bagaimana memperindah sekolah ini, misalkan tadi, bagaimana mewujudkan sekolah impian kita. Kalau tadi yang di video tadi, misalkan. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan atau konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang akan dibuat. Oh, biar kita tahu nih, sekolah impian seperti apa sih yang akan dibuat oleh anak-anak, apa saja yang perlu kita lakukan. Oh, saya harus tanya nih sama anak-anak, mereka sekolah impian seperti apa yang mereka inginkan. Tanyanya pakai apa nih? Bukan kok kita langsung menjawab. Sekolah yang asri, yang nyaman, yang teduh, yang sejuk. Enggak begitu. Tapi kita buat tindakan untuk mendapatkan jawaban itu. Oke, sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Paham. Paham ya? Nah, jadi tetap unsur prakarsanya itu dituangkan di dalam pertanyaan di B ini. Diambil pelajaran, pertanyaannya ada
adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kenali kekuatan aset lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik, apa yang telah ada atau siapa yang sudah sama ya, bersama ya. Nah, tindakannya ya berarti apa saja nih yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, kelompok besar, pakai kuesioner, atau mungkin melibatkan beragam atau berbagai pihak. Nah, ini. Oh, kita lihat nih sekolah seperti yang diangan-angankan anak-anak ini ada di mana. Kemudian, bagaimana sekolah itu bisa mencapai itu? Atau mungkin kita tanya ke anak-anak nih, apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan? Oke, biar tahu anak-anak nanti data nanti kemudian set sekolahnya digali mimpi Bapak Ibu. Gali mimpi itu diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif apabila prakarsanya yang Bapak Ibu inginkan itu tadi terwujud bisa dibuat ibaratnya kayak harapan, kayak mimpi kita nanti seandainya ini terwujud, baik itu jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Jadi gambaran masa depannya seperti apa, tapi tetap fokusnya ke murid, begitu. Apa harapannya kalau sekolahnya menyenangkan? Apakah ini masih bisa berlanjut? Anak-anak bisa menjaga sekolahnya dengan tetap asri seperti ini. Nah, misal begitu. Nah, nanti akan ada tindakan dalam apa yang dilakukan untuk mendapatkan jawabannya ini apa nih? Untuk bisa kita tahu gali mimpinya itu apa. Oke, sampai digali mimpi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kalau praktek udah langsung kebayang deh. Lanjut. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan bisa membantu mengidentifikasi tindakan nyata dalam menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Entah itu langkahnya mau global atau mau detail sekalian. Silahkan. Nah, itu. Tindakannya atau jawaban yang ada di tindakan itu nanti itu adalah kita ternyata jadi punya tim. Nah, gambarannya kita punya satu komunitas, satu organisasi yang ideal untuk mencapai mimpi kita, mimpi digali mimpi itu tadi yang sudah diungkapkan. Kemudian bagaimana bisa mempertahankannya, bagaimana ini bisa tetap berjalan. Tahap demi tahap itu bisa tercapai. Kemudian diatur eksekusinya, ini lebih ke implementasi siapa berperan apa. Oke, masuk Bapak Ibu? Ada gambaran? Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut slide-nya? Oke, nanti saya kopikan ya Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Oke. Contoh Bagja itu ada di sini, nanti saya akan sharekan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Mengubah pertanyaan Bagja sesuai dengan prakarsa perubahannya. Ini sudah ada sih di sini. Jadi kalau misalkan kita coba angkat prakarsa perubahannya nanti apa, kemudian akan coba membuat pertanyaan yang menentukan arah penyelidikan, lebih mengidentifikasi tujuan, memprovokasi untuk inisiatifnya ikut dimasukkan prakarsanya. Jadi jangan lupa judulnya itu ikut dituliskan, intinya begitu. Nama prakarsa perubahannya ikut dituliskan. Nah, nanti di daftar tindakan di sini, ini bisa diisi tindakannya apa aja. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Jadi bukan jawaban pertanyaannya ya. Tuh. Oke, kita coba ini Bapak Ibu. Sama kan? Dulu latihan juga ini, betul? Mendapatkan lingkar pinggang. Oke, Bu Ika, ada yang mau tanya dulu nih. Silakan Bu Ika. Iya, Bu. Kalau nanya sih, kan kalau Bagja kemarin itu kita cuma alurnya itu dibuatkan.
dibuat alur bagjanya, tapi tidak sedetail ini. Iya. Ini di daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, berarti ini kita belum masuk aksinya, tapi kita juga tidak menjawab pertanyaan yang sudah kita buat di B-nya tadi. Iya. Tapi ini gimana ya? Detailnya itu lebih ke ya apa nih? Ada yang bantu? Bisa bantu? Ya. Berarti maksud saya ini apa? Di langkah step-stepnya maksud saya. Betul. Apa yang kita lakukan untuk bisa dapat jawaban itu gitu loh. Oh, berarti kayak indikatornya. Betul. Kira-kira apa aja? Nah, nanti kelihatan nih. Ini misalkan mendapatkan lingkar pinggang ideal. Kok lingkar pinggang ya? Ini banyak dialami semua orang ini. Pengen ini. Oh ya pengen. Oh ya pengen. Oke, kira-kira pertanyaannya apa nih? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang yang ideal dengan cara yang sehat? Benar? Iya, pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya karena kita kan tadi saya bilang pinggang lingkar ideal. pinggang ideal. Ini judulnya ikut dimasukkan, betul kan? Nah, apa yang saya lakukan yo? Ya, apa yang perlu dilakukan? Di sini saya tidak menjawab. Di sini kita nggak perlu nulis senam, diet, apa itu enggak gitu loh. Tapi kita akan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk tahu jawabannya itu. Mencari informasi di buku jurnal kesehatan. Nah, berkonsultasi ke dokter gigi, dokter gizi melalui aplikasi daring. Nah, gambarannya seperti itu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu mulai ngeh ya? Ya. Ya. Paham, Bu. Sekarang ganti Ya, inisiatifnya. Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Pertanyaannya apa kira-kira? Ayo. Kalau ini kan yang lingkar pinggang tadi. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak? Oke, kita lihat. Betul. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan? Betul. Tindakannya. Tindakannya mencari informasi tentang minat anak. Oke, betul, boleh. Apalagi kira-kira? Membaca buku psikologi anak. Mencari informasi tentang metode-metode pembelajaran. Oke, saya klik dulu. Oke, membaca literatur, betul. Sama sebenarnya, hampir sama. Iya. Ada gambaran ya, Bapak Ibu untuk B ya? Ada, Bu. Oke. Sekarang A sekarang. Kita coba ke A. Di A ini kita akan kenali kekuatan potensi peluang lewat penyelidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari yang telah ada. Berarti kita lihat yang sudah berhasil kan, intinya begitu. Oke. Kemudian nanti tindakannya adalah bagaimana kita bisa terima kasih. Memperoleh data, diskusi kelompok besar kecil, survei atau mau apa gitu bisa dilakukan. Oke. Yuk, yang lingkar pinggang ajaib, lingkar pinggang ideal. Apa nih pertanyaannya untuk ambil pelajaran? Iya. Siapa yang pernah mendapatkan lingkar pinggang ideal? Iya, oke. Siapa orang yang pernah mendapatkan lingkar pinggang ideal? Ada lagi? Ada lagi kira-kira pertanyaannya? Ini jelas memang pertanyaannya adalah orang ya, memang betul. Bagaimana mengatur pola makan supaya mendapatkan lingkar pinggang yang ideal? Oh, bagaimana mengatur? Oke, itu. Nggak masuk kayaknya. Kayaknya ke anu itu. Masuk Pak Acak. Masuk. Masuk Pak Acak. Iya. Masuk. Oke, nah ini gambaran pertanyaan. Aktivitas apa saja? Intinya kita coba menggali dari orang itu gitu loh. Dari yang sudah berhasil itu. Belum tentu itu satu orang atau satu komunitas atau satu pihak, tapi bisa jadi banyak. Mungkin beda-beda. Oh ini sukses di ini gitu. Nah, sekarang tindakannya apa nih? Nah ini kita cari orangnya Ya, nih. Kita cari orang ya, silakan. Siapa yang sudah langsung?
Kan tadi Ayo. pertanyaannya siapakah, berarti tindakannya itu mencari orangnya itu. Oh, mencari orangnya. Mencarinya Ya. pakai apa? Kan bisa mencari pakai yang cara. Harus pakai cara. Ya, carinya. berarti Apa nih? Mencari Melakukan topik. wawancara mungkin Iya. dengan Mencari tahu, betul. Oke, observasi Dari referensi ya. orang-orang yang pernah berhasil. Ya, mencari Ya. referensi, betul. Wah, keren nih. Sekarang kalau tadi lingkar pinggang, sekarang kita ke yang kedua tadi. Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas. Pertanyaannya apa nih kira-kira? siapakah orang yang pernah ini ya, yang pernah melaksanakan pembelajaran, Ya, menerapkan. Menerapkan yang pembelajaran. pernah menerapkan Ya, meningkatkan pembelajaran kreativitas. Boleh. ya, untuk meningkatkan kreativitas. Aktivitas anak. Ya, nih Nah, udah ini langsung kan, tak klik. ya, Sebenarnya sudah ada Sekolah kunci-kuncinya. manakah? Ya, Siapa? sekolah Ya. manakah boleh, guru manakah boleh. Ini sebenarnya udah kata kuncinya nih, yang Pernah. tebel itu loh. Siapakah? Pernah. Ya, siapakah, aktivitas apa, situasi apa, keterampilan apa, atau mungkin bagaimana. Nah, tindakannya sekarang, Mencari profil sekolah atau orangnya. ya mencari contoh nyata. Oke. Iya, ditambah buku-buku literasi boleh. Oke. wawancarai ya. Ada gambaran ya di A ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ada. Ya. Sekarang kita ke G. Langsung ini saya lari ya. Ke G. Di G ini kita coba menyusun deskriptif kolektif bagaimana jika inisiatif ini terwujud. Tapi dalam bentuk pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Bayangkan dan menggambarkan masa depan, gambaran masa depan muncul, oke, mengalokasi kesempatan. Mendapat lingkar pinggang ideal. Pakai pertanyaan ini. Apa kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan untuk mendapatkan lingkar Bila pinggang mana ideal? inisiatif terwujud. Oke, bila mana inisiatif terwujud. Ini kayaknya Pak Acak udah dapat bocoran nih. Oke, lanjut. Wah, ini nggak apa-apa Pak Acak, saya bisa lanjut terus, ini malah enak ini. Lanjut. Tindakannya, ini tindakannya Bapak Ibu. Oke? Ya, ada gambaran ya Bapak Ibu ya? Ya. Ada. Nah, biasanya yang sering kebolak-balik di sini nih. Sebentar, ini kan sama ya, ini prakarsa, beda prakarsanya. Yang Bapak Ibu sering ketinggalan, sering merasa bingung atau hampir sama, merasa hampir sama itu jika di sini nih. Oke, sebentar di sini. Dijabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu suka sok walik-walik, betul enggak? Nah, kalau dijabarkan rencana itu mengidentifikasi tindakan konkret yang perlu dilakukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana. Kemudian tindakannya menciptakan organisasi yang ideal, tindakannya mempertahankan. Nih, pertanyaannya bentuknya kayak apa terusan? Kalau dalam mendapatkan lingkar pinggang ideal. Berarti langkah-langkah. Iya, apakah langkah-langkah, berapa lama, apa tindakannya, bagaimana cara menyemangati, gambarannya seperti itu. Cara menyemangati. Ya, membuat jadwal, mendaftar, mengidentifikasi. Ini yang sudah ditebalkan itu adalah kunci. Itu ibaratnya bisa membantu Bapak Ibu sebagai patokan, oh pertanyaannya nanti kayak gini nih, gitu. Tinggal dikembangkan sendiri. Nah, kalau di prakarsa yang berbeda, sama apa langkah, nah itu kan tetap toh yang ditebel-tebelin itu tetap nggak berubah. Oke, ada gambaran Bapak Ibu? Oke. Little. Oke, little Bu. Lama-lama jadi banyak. Nah, bedanya kalau diatur eksekusi Bapak Ibu, atur eksekusi itu lebih siapa, perannya apa. Kuncinya itu aja. Oke. Nah, dari awal menciptakan, menyelaraskan, mendesain jalur komunikasi. Oke. Kalau lingkar pinggang, nah siapa yang bisa memantau? Siapa bisa Iya, ini intinya lebih itu. makan. Ya.
Intinya itu. Oke. Ada gambaran Bapak Ibu? Lah tindakannya Kak? Tindakannya ya sama lah. Membuat capaian, membuat kan intinya nanti kita siapa yang akan membuat Pak ini. Lah tugasnya apa Pak itu? Oh, nanti yang membuat ini si ini, membuat ini si ini. Kalau kita menyebutkan nama. Gitu. Oke, ada gambaran Bapak Ibu? Ada, Bu, ada. Ada. Ya. Ini kalau prakarsanya beda tadi. Oke. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau? Oke. Hanya membuat daftar siapa saja. Nah. Oke. Siap? Nah, kita istirahat. Sekalian nanti Bapak Ibu bisa sholat. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk ke sesi breakout room. Kalau sekarang pukul ya breakout room sesuai kelompok 5 orang. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan bagikan kanvasnya ini dan juga contohnya tadi biar Bapak Ibu ada gambaran. Yang dimasukkan adalah prakarsa Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat di Atak kemarin bersama Bu Inet. Ya, coba untuk diturunkan ke Bagja. Tapi nanti ketika di kelompok pilih salah satu. Silakan Bu Ika. Kemarin sama Bu Inet itu kita pernah latihan membuat kanvas atap itu 2 macam, yang per kelompok sama per individu. Yang dipakai yang mana Bu? Untuk yang kelompok silakan disepakati aja. Apakah yang kelompok kita mau bikin yang kelompoknya sekalian atau mau langsung pilih punya siapa yang dibikinkan bareng-bareng gitu. Teman. Oh, oke, baiklah. Begitu ya. Jadi nanti yang punya pribadi itu yang Bapak Ibu bikin sendiri untuk diunggah, gitu ya. Oke? Oke kan Bapak Ibu? Iya. Nah, nanti kita akan keluar kemudian ini kita istirahat dulu. Monggo silakan sholat. Kemudian kita Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Nah, nanti saya akan juga masuk ke setiap breakout room untuk membagikan ini bagjanya dan juga contoh bagjanya biar Bapak Ibu ada gambaran, lebih paham. Kemudian nanti kita akan masuk lagi ke sini pukul berapa ya? Sekarang di sini 14.18, di sana 15.18, betul? Betul. Iya, Kawi. Padahal kita selesai pukul 16 ya? Ya. Atau 17 ya? Oke. Benar, Bu. Ya, nanti Bapak Ibu silakan kembali ke main room, ke room utama pukul 15:40. Oke. Jadi silakan ini langsung masuk breakout room aja dulu, kemudian nanti gantian untuk sholat kalau memang sudah azan. Begitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan kelompok 1, Kawi? Apakah tetap Kelompok berada 1, di sini? Sepertinya dibikinkan sendiri ya sama Bu Inet tadi. Kalau Ibu Inet saja. Yang kelompok yang kemarin juga tetap ada berada di sini. yang kelompok. Oh, tetap di sini. Oke. Berarti tetap di sini. Silahkan tetap di sini. Yang kelompok lainnya yang masuk ke breakout room. Begitu ya? Iya. Ya, oke Bapak Ibu silakan. Berarti nanti di diskusinya sudah ada, kita punya waktu 60 menit ya. 30 menit lebih. Nanti sampai 15:30. Saya bingung, saya mau ngomongnya waktu Indonesia Barat apa Indonesia Tengah nih? Barat saja, Bu. Mbak. Oh, Biar Barat kami saja. menyesuaikan. Oke, Ya. Bapak Ibu yang menyesuaikan. Nanti kita akan kembali lagi pukul 2:30 lebih 10 menit, intinya begitu. Oke, Bapak Ibu? Ya. Cek. Oke ya. Oke. Yuk, sekarang ya silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing.